namanya Rafflesia. Bunga bangkai tinggi dari spesiesnya sama bunga bangkai. Wes mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan ngopi bersama Ustadz Rian. Ya. Selamat siang Ustadz Henry. Oke, kita minum kopi dulu. Kopinya diminum dulu. Alhamdulillah. Siang ini merupakan momen-momen yang sangat penting bagi bangsa, terutama bagi sejarah bangsa Indonesia, di mana tanggal 28 Oktober menjadi satu peringatan bahkan seluruh Saintero Nusantara tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, ya. Nah, menurut Ustadz Rian, monggo Pak, silakan Pak. Lanjut aja. Oke. Spirit Sumpah Pemuda apa yang bisa kita ambil dari kejadian masa lampau untuk masa kini sekarang ini? Iya, tentu nilai-nilai nasionalisme harus terus kita pertahankan. Anak-anak muda bisa melihat bagaimana sebelum merdeka saja para pemuda itu selalu menginginkan yang namanya persatuan. Oleh karena itu, alangkah lucunya kalau sampai dengan sekarang kita malah tidak menguatkan nilai-nilai persatuan itu. Jadi seharusnya Indonesia sudah merdeka, maka persatuan harusnya semakin kokoh, sehingga merawat Indonesia itu semakin indah. Baik, lanjut. Jadi memang spirit persatuan itu sebenarnya menjadi hal yang menjadi pijakan utama saat ini gitu ya, untuk persatuannya. Karena memang kita sudah merdeka, dan kemudian kita sudah memiliki bahasa resmi, bahasa Indonesia, yang lahir saat tanggal 28 Oktober. Nah, kalau melihat sejarah nih Ustadz Rian ini, berkaitan dengan Sumpah Pemuda ini, kenapa kok mereka itu kok memilih bahasa Melayu? Padahal ada bahasa Madura, terutama bahasa Jawa yang sudah mungkin hampir menasional, bahasa Jawa, mungkin bahasa Sumatera atau bahasa apalah. Kenapa yang dipilih itu bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa Indonesia? Nah, ini sejarahnya menarik ya. Kalau kita tilik kembali di referensi-referensi literatur terdahulu, bangsa Indonesia ini betul di mana kolonialisme itu berpusat di Jawa awalnya, tapi ternyata dalam bidang sosial, mereka berinteraksi tidak dengan bahasa Jawa. Di sekitaran pesisir-pesisir pantai utara selatan Jawa terjadi proses asimilasi budaya, perdagangan orang Barat, perdagangan dari orang-orang kolonial datang ke Indonesia pada saat itu namanya Nusantara. Itu mereka menggunakan bahasa kumpulannya itu bahasa Melayu. Yang kalau kita sebut dalam bahasa itu lingua franca. Lingua franca. Lingua franca yang digunakan adalah bahasa Melayu. Mulai dari memang struktur bahasanya lebih sederhana dan penggunaannya tidak hanya di Nusantara. Karena pada saat masa kejayaan Majapahit, ya, Sriwijaya, ternyata bahasa-bahasa Melayu digunakan sampai dengan daerah sekitar ASEAN ini. Sehingga secara luas bahasa Melayu penggunaannya lebih banyak, walaupun pada saat itu kegiatan administrasi banyak dilakukan di Pulau Jawa. Sehingga para pemuda pada saat itu mengawali perkumpulan itu selain dengan bahasa Belanda sebagai bahasa akademis, juga menggunakan bahasa Melayu. Nah, barulah kemudian peristiwa Sumpah Pemuda menjadi sebuah ajang perdebatan akademis yang menarik sampai memunculkan istilah Indonesia. Yang saat itu Indonesia malah belum merdeka. Belum merdeka. Tapi ada istilah bahasa Indonesia. Kemudian muncul istilah bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda. Siapa itu kira-kira yang menginisiasi? Apa Tabrani itu ya, yang dari Madura itu? Betul. Jadi Muhammad Tabrani ini menarik, salah satu seorang tokoh ya, dari mulai kongres pertama sebagai pemimpin kongres pertama. Pada saat itu beliau mendengar inisiasi dari Muhammad Yamin bahwa
simpulan dari kongres ini ada 3, dan salah satunya adalah putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ditolak Melayu. Tapi itu ya ditolak. Nah, Muhammad Tabrani sebagai orang yang terdidik secara intelektual dan beliau juga nasionalis sekali, itu sadar bahwa negeri Nusantara ini suatu saat akan merdeka. Nah, mimpi imajinasi luar biasa ini yang menginspirasi Muhammad Tabrani untuk kemudian bersuara bahwa seharusnya bahasanya tidak bahasa Melayu. Sumpah 1 dan 2 sudah mengatakan Indonesianya ya, untuk bertanah air satu, bertumpah darah satu, maka seharusnya bahasanya pun bahasa Indonesia. Ditanya oleh para peserta, Indonesianya belum ada, Indonesia belum merdeka, mana ada bahasanya? Kalau belum ada, kita adakan. Jadi kita melihat spirit dari sosok Muhammad Tabrani. Dan dari mana asalnya Muhammad Tabrani? Ternyata dari Jawa Timur. Madura. Nah, ini hebatnya kontribusi orang Madura yang berada di paling timur ya, Jawa Timur, itu ternyata luar biasa. Nenek moyangnya itu salah satu pencetus bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa persatuan. Di M. Tabrani itu, Tabrani betul ya? Iya, betul. M. Tabrani itu, Muhammad Tabrani itu orang Madura. Orang Madura. Yang dia tidak membawa sukunya, betul. Kemudian dia memiliki satu imajinasi, visioner gitu ya, futuristik kalau orang mengatakan sekarang itu ya, tentang Nusantara, dan mengatakan bahasa Indonesia. Kalau belum ada, kita adakan. Oke. Luar biasa. Jadi memang orang Madura itu luar biasa. Betul. Oke. Sehingga dipakai sebagai salah satu kalimat diksi yang ada di Sumpah Pemuda nomor 3 yang akan menginspirasi pemuda untuk selanjutnya setiap berorganisasi, setiap berkumpul, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia itu sampai nanti Indonesia merdeka di tahun 45. Karena nanti orang-orang yang berdiri di kongres itulah salah satunya mengisi kemerdekaan pertama itu. Nah, ini menariknya pemuda. Yang spesial itu gini Pak Rian, tidak ada kongres matematika, tidak ada kongres fisika, tidak ada kongres IPA, ya. Tapi yang paling menarik ini adalah ada kongres bahasa, dan itu pasti rutin diadakan 5 tahun sekali. Itu kenapa itu? Itu awalnya kan kalau nggak salah kan di Solo pertama itu ya. Di Solo diadakan kongres bahasa pertama, ya. Iya, jadi kalau kita lihat secara sejarah, kalau temanya untuk persiapan kemerdekaan, persatuan, perjuangan pemuda, kita lihat para pemuda memang betul di Sumpah Pemuda pada saat itu menitik beratkan salah satu di poin bahasa. Karena kita tahu dengan ragamnya suku bangsa yang ada di Nusantara ini, maka butuh suatu bahasa pemersatu agar diskusi penyaluran ide, komunikasi tidak terhambat, maka mereka mencetuskanlah bahasa persatuan. Makanya bahasa menjadi salah satu pilihan di Sumpah Pemuda itu. Tapi walaupun pada saat itu belum ada hari untuk bidang lain seperti itu, sebenarnya di luar negeri sudah ada, dan di Indonesia baru-baru ini sudah mencetuskan Hari Matematika sebenarnya. Apakah ini terinspirasi dari kongres yang lain atau tidak? Tapi yang jelas memang semangat berkumpul bersatu kemudian membentuk sebuah organisasi memang akan melahirkan ide-ide yang besar. Nah, yang terbaru seperti Hari Matematika itu kalau tidak salah 14 Maret. Karena mengambil semangat pi ya, 3,14, 3-nya Maret, 14-nya tanggal 14-nya. Dan itu terinspirasi dari Kongres bisa bahasa. Jadi, tapi yang jelas bahwa perkumpulan para pemuda itu kalau sudah berdiskusi biasanya akan melahirkan ide-ide besar. Jadi memang berawal dari Sumpah Pemuda, kemudian menjadi agenda rutin negara, dan itu seluruhnya dibiayai loh Rian dari negara, betul ya? Betul. Dan itu 5 tahun sekali, pasti 5 tahun sekali. Dan setiap kongresnya itu ada hasil, betul. Ada hasil. Ya, dari 2018, 2023 kan gitu sih, ya toh. Dan ini juga menarik, kenapa harus 5 tahun sekali? Karena kita menyadari bahasa itu terus berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu salah satu cara menyalurkannya lewat bahasa. Maka dari itu bahasa harus selalu mengadakan pertemuan-pertemuan akademis untuk kemudian mengikat seluruh perkembangan bahasa yang ada pada masa itu. Dan tentu 5 tahun ini waktu yang cukup
untuk kemudian para pengurus di bidang bahasa, dalam hal ini pemerintah di Badan Bahasa itu punya waktu untuk mengumpulkan bahasa-bahasa mana yang perlu diambil, diserap untuk menjadi salah satu kekayaan bahasa Indonesia. Dan saya pernah dengar itu katanya begini, salah satu untuk melestarikan, menjaga bahasa daerah itu kan halnya dengan adanya kongres itu, karena memang kita tuh memiliki banyak bahasa daerah. Betul sekali. Tapi semakin tahun tuh kalau semakin punah karena sudah tidak ada pengguna gitu ya. Penggunanya, ya betul. Dan salah satunya adalah kongres itu salah satu menjadi kegiatan untuk melestarikan, meng-up kembali bahasa-bahasa daerah. Ya, programnya namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi Badan Bahasa pun punya itu bidang yang khusus untuk membahas tentang bahasa daerah itu, agar bahasa daerah ini tidak punah, karena ini bagian dari kekayaan yang ada di Nusantara. Tidak semua negara memiliki kekayaan bahasa ini. Betul. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kekayaan ini, maka kita anak keturunannya yang hidup menghirup udara Indonesia ini, makan di tanah Indonesia ini, seharusnya ikut bangga dan melestarikan kekayaan ini. Bahkan memang saking kayanya itu sampai terpilah dialek gitu ya. Jawa pun juga terpilah itu, dialek Surabaya, dialek Banyumasan, gitu ya, dialek Jawa Tengahan, ya. Dan mungkin juga saking kayanya gitu, gitu ya. Bahkan banyak sekali kata-kata yang memang saya sama-sama orang Jawa gitu ya. Ketika di Surabaya itu bingung, kata embong gitu ya. Embong itu artinya ternyata adalah jalan. Tapi itu empang gitu ya. Ada kata OT-OT gitu. OT-OT ternyata apa? Bakwan. Bahkan di daerah Situbondo Timur itu namanya Hongkong. Untuk mengatakan bakwan tadi. Bakwan lah, luar biasa. Artinya sama-sama Jawa, tapi ternyata memang arahnya itu dialek gitu ya. Dan inilah kekayaan dari Nusantara. Dan harus dijaga. Jangan sampai hilang. Nah, maka kongres itu salah satu sebagai bentuk revitalisasi. Ya, 5 tahun sekali. Oke. Baik, pemirsa yang budiman, ya kita bersama Ustaz Rian mendengarkan terkait dengan seluk-beluk Sumpah Pemuda, bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Terus kenapa ada kongresnya? Nah ini sekarang yang terakhir ini berkaitan dengan gimana nih peran pemuda, Ustaz Rian, sebagai seorang pemuda itu bisa ikut andil dalam menjaga keutuhan bahasa Indonesia, tetap menjaga kelestarian bahasa daerah. Ya, sebagai dosen pendidikan bahasa Indonesia, mungkin Ustaz Rian punya satu hal apa yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk melakukan itu semua. Betul, ya. Ya, terima kasih Ustaz Hendri. Jadi yang jelas kita mengetahui salah satu tema besar yang kita diangkat di bulan bahasa ini adalah bahasa berdaulat Indonesia maju. Jadi salah satu unsur untuk membuat Indonesia tetap maju adalah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, bahasa ini ya bisa jadi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita dengan tetap melestarikan bahasa daerah, tidak malu menggunakan bahasa daerah, ya, dan menguasai bahasa asing sebagai bentuk bahwa kita adalah warga global, warga dunia yang tidak hanya tinggal di Indonesia. Ya, karena kita adalah orang-orang yang akan berperan tidak hanya di Indonesia tapi di tingkat internasional. Oke, keren. Oke. Warga Indonesia harusnya menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih kawan sekalian. Mohon maaf, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sekalian. Ya, sama. Baik, sekali.